Ada rapat dulu kan, briefing sebentar. Sudah nyambung suara saya? Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Baik, para mahasiswa, pada pagi hari ini kita akan pembahasan kita tentang filsafat pendidikan ya. Tema kita pada pagi hari ini tentang apa? Alam semesta ya, dalam perspektif filsafat pendidikan. Itu ya judulnya ya? Bukan Ustadz, yang sebelumnya. Oh, manusia dalam perspektif filsafat pendidikan. Iya. Oh iya, berarti ini kita masih banyak PR ya. Yang berarti ada 1, 2, 3. Perlu 3 yang harus rangkap gitu ya. Jadi ada 3 waktu kita perlu rangkap. 1 pertemuan, ada 2 pemakalah ya. Baik, kita mulakan dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilakan pada pemakalah ya untuk menyampaikan. Sudah terlihat? Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Manusia dalam Perspektif Filsafat Pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian manusia dalam perspektif filsafat pendidikan. Manusia senantiasa keliru dalam memahami dirinya. Kadangkala ia cenderung untuk bersikap superior sehingga memandang dirinya sebagai makhluk yang paling besar dan agung di alam ini. Bahkan superioritas ini diserukannya dengan penuh keangkuhan, kecongkakan, dan kesombongan. Kadangkala pula dia cenderung untuk bersifat inferior, sehingga memandang dirinya sebagai makhluk yang paling hina dan rendah di dunia ini. Nah, Islam telah menjelaskan hakikat dan asal diri manusia, keistimewaan dan kelebihannya, tugasnya di dalam hidup, hubungannya dengan alam, serta kesiapannya untuk menerima kebaikan dan keburukan. Hakikat dan asal diri manusia berpangkal pada 2 asal, yaitu asal yang jauh, yaitu kejadian pertama dari tanah, ketika Allah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ruh ciptaannya kepadanya. Dan asal yang dekat, yaitu kedua dari nutfah. Di antara hal yang memuliakan dan melebihkan manusia adalah bahwa Allah telah memberikan kepadanya kemampuan untuk belajar dan berpengetahuan, serta membekalinya dengan segala peralatan kemampuan ini. Tugas paling luhur manusia ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari seluruh tanggung jawab ini adalah tanggung jawab manusia terhadap ibadah kepada Allah dan pengtauhidannya, yakni memurnikan ibadah Allah semata. Adapun hakikat manusia dalam Al-Quran, manusia merupakan pertalian antara 2 unsur, yaitu badan dan ruh. Masing-masing unsur tersebut terdiri dari berdiri sendiri. 3, dalam Al-Quran banyak ditemukan gambaran yang membicarakan tentang manusia dan makna filosofis dari penciptaannya. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna dan sebaik-baik ciptaan yang dilengkapi dengan akal pikiran.
Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Dan adapun fungsi dan peran manusia. Dalam Al-Quran disebutkan fungsi dan peranan yang diberikan Allah kepada manusia. Yang pertama itu menjadi abdi Allah, Abdullah secara sederhana. Hal ini berarti hanya bersedia mengabdi kepada Allah dan tidak mau mengabdi kepada selain Allah, termasuk tidak mengabdi kepada nafsu dan syahwat. Yang dimaksud dengan abdi Allah, yang dimaksud dengan abdi adalah makhluk yang mau melaksanakan apapun perintah Allah, menjauhi segala larangannya, dan melaksanakan segala kewajibannya. Meski terdapat resiko besar dalam perintah Allah, abdi juga tidak akan pernah membangkang terhadap Allah. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Az-Zariyat. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Innamal khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menjadi saksi Allah sebelum lahir ke dunia ini. Yang kedua itu menjadi saksi Allah sebelum lahir ke dunia ini. Manusia bersaksi kepada Allah bahwa hanya Dialah Tuhannya. Yang demikian dilakukan agar mereka tidak ingkar di hari akhir nanti. Sehingga manusia sesuai fitrahnya adalah beriman kepada Allah, tapi orang tuanya yang menjadikan manusia sebagai Nasrani atau beragama selain Islam. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surah Ar-Raf ayat 172. Dan yang ketiga, dan ingatlah, yang artinya dan ingatlah keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap kekaisaan Tuhan. Lalu yang keempat, khalifah Allah. Sebagai khalifah Allah, sebenarnya adalah perwakilan Allah untuk berbuat sesuai dengan misi yang telah ditentukan Allah sebelum manusia dilahirkan, yaitu untuk memakmurkan bumi. Khalifah yang dimaksud Allah bukanlah suatu jabatan sebagai raja atau presiden, tetapi yang dimaksud sebagai khalifah di sini adalah seorang pemimpin Islam yang mampu memakmurkan alam dengan syariah-syariah yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada umat manusia. Sehingga seorang khalifah harus benar-benar memiliki akhlak Al-Quran dan hadis dengan berpedoman pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 36. Selanjutnya ada sifat-sifat yang biasanya ada pada diri manusia, yang kebanyakan ada pada diri manusia, yaitu sifat-sifat buruk pada diri manusia. Di samping kedahsyatan penciptaan manusia dan struktur yang ada dalam tubuhnya, manusia juga dianugerahi beberapa karakter buruk yang jika tidak diobati maka akan merugikan manusia itu sendiri. Kadang hal ini sering dilupa oleh manusia tersebut. Beberapa karakter buruk manusia yang disebut dalam Al-Quran adalah, pertama, mengeluh dan kikir. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Ma'arij, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19. Disadari maupun tidak, mengeluh adalah sifat dasar manusia yang timbul saat ia tertimpa masalah atau dalam kesempitan.
Sedangkan kikir yang dalam bahasa Arabnya disebut bakhil, secara detail Allah uraikan dalam Quran surat Al-Isra ayat 100. Dan adalah manusia itu sangatlah kikir, sangat kikir. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajurkan agar kita selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kikir. Kedua, manusia memiliki sifat lemah. Dalam Al-Quran, Allah mendeskripsikan dua kelemahan manusia, yaitu lemah secara fisik dan lemah terhadap hawa nafsu atau keburukan. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan yang lemah. Quran surat Ar-Rum ayat 54. Nah, dan adapun keistimewaan yang dimiliki manusia dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah manusia memiliki ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang kita ketahui, manusia mempunyai akal dan kepada mereka nama-nama itu. Setelah Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukanlah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 31-33. Yang kedua yaitu menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dan yang ketiga, malaikat pun bersujud kepada manusia. Ketika Nabi Adam diciptakan, seluruh malaikat disuruh bersujud kepadanya. Yang dijelaskan pada Quran Sod. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Quran surah Sad ayat 71-72. Selanjutnya ada potensi yang dimiliki oleh manusia. Ya, adapun potensi yang dimiliki oleh manusia. Di dalam Al-Quran ada 3 pilar kata yang digunakan untuk menunjuk kepada manusia. Kata yang digunakan adalah basar, insan atau nas, dan bani Adam. Potensi ini meliputi potensi jasmani, fisik, rohani, spiritual, dan akal, mind. Secara umum, macam-macam potensi manusia terdiri dari 1. Potensi fisik merupakan organ fisik manusia yang dapat digunakan dan diberdayakan untuk berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Dan yang kedua, potensi mental intelektual quotient, merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak belahan kiri. Yang ketiga ada potensi sosial emosional quotient, merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak belahan kanan. Yang keempat, potensi mental kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita, yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar. Bukan hanya mengetahui nilai, tetapi menemukan nilai. Yang kelima yaitu potensi ketangguhan, adversity quotient, merupakan potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya bahwasannya adalah manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk lainnya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Karena manusia memiliki keistimewaan dengan adanya hawa nafsu, akal, dan pikiran yang tidak makhluk lain ada dalam diri makhluk lain yang dapat menentukan baik atau buruknya manusia tersebut.
Baik, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustadz. Ustadz yang ya, silakan jika ada yang ingin bertanya. Yes. Lukman ingin bertanya. Tadi kan disampaikan bahwa manusia itu punya sifat buruk di dalam dirinya. Dan apabila tidak diobati, maka akan merugikan untuk dirinya sendiri. Nah, obat dari sifat buruk itu apa? Obat dari sifat kikir atau sifat bahil itu? Gimana, Lukman? Oke. Gimana, Lukman? Suara saya terdengar? Ya, ya, terdengar. Bentar ya.
Suaranya tidak kedengaran. Terdengar sedang dicari. Oh, boleh. Kalau ada yang menanggapi, tidak harus dari kelompok ini, tidak harus dari penyaji, dari yang lain dulu. Oke. Ini kok sepi begini nih? Mungkin lagi pada cari pertanyaan, Ustadz. Nggak ada yang memberikan komentar atau apa gitu? Masih ada kan di Google Meet semua masih ada? Ada, Ustadz. Ada, Ustaz. Ya. Ayo, ada suaranya kalau ada. Oke, saya akan menjawab yang Nurul Faujah. Tadi kan ada sikap kikir dan bakhil. Bagaimana cara mengobatinya? Yang pertama itu dengan menyadari bahwa Allah yang menciptakan manusia dan memberi rezeki, agar manusia itu tidak mempunyai sifat bakhil. Dan bahwa segala anugerah penciptaan tidak lain untuk memenuhi hajat dunia. Allah juga menjamin harta yang dipergunakan untuk nafkah keluarga, untuk sedekah, dan kepentingan agama akan diganti dengan harta yang lain. Bahkan dengan penggantian yang lebih baik, yang lebih banyak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakilan itu adalah akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi agar kita tidak menjadi orang yang bakhil atau kikir terhadap harta yang telah kita dapatkan dari apa yang telah Allah berikan, itu dengan mengetahui bahwa harta itu hanyalah titipan yang Allah berikan kepada kita. Jadi bukan harta yang kita dapat sehari-hari, itu harta yang benar-benar dari kita. Sejatinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat sedemikian itu, maka kita pun tidak akan menjadi orang yang kikir. Artinya di sini adalah mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Seperti itu, Nurul.
Bagaimana Nurul? Iya, Lukman. Keren jawabannya. Syukran. Ada yang lain lagi? Sudah pertanyaannya ada berapa? Baru 2 tuh. Berdua. Yang satu sudah? Yang satu sudah tentu. Nggak ada, belum ada lagi. Kalau belum ada lagi, saya lanjutkan. Ada lagi nggak? Yang ada lagi? Bapak, ini bagian moderator, kalau memang sudah tidak ada, disimpulkan. Setelah itu nanti saya tambahkan. Baik. Saya akan menjawab yang pertanyaan hakiki. Mengapa hawa nafsu merupakan kelebihan manusia, sedangkan hawa nafsu itu adalah sifat buruk dan musuh pada diri manusia itu sendiri? Menurut saya, nafsu diciptakan supaya mengangkat ketakwaan yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Karena hawa nafsu itu terbagi menjadi 3, kalau nggak salah ya. Hawa nafsu amarah, lawamah, dan mutmainnah. Nah, tiga-tiganya ini memiliki kebaikan dan keburukan. Contohnya seperti nafsu amarah, yaitu nafsu yang tidak mau, yang keburukan, nafsu yang membawa kita kepada keburukan. Tetapi contohnya seperti nafsu mutmainnah ini, di dalam surat Al-Fajr dijelaskan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang wahai nafsu yang damai, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Rabbmu, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan ridho, fadkhuli sebentar, mungkin ada yang bisa menambahkan seperti itu ya, Kiki. Iya, baik Lukman. Syukran. Jadi hawa nafsu itu kenapa diberikan kepada manusia? Karena untuk menentukan manusia mana yang dapat mengendalikannya atau lalai terhadapnya. Seperti itu. Mengikuti hawa nafsu apa mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala. Dan hawa nafsu itu disandingkan dengan akal pikiran. Jadi untuk mengatur hawa nafsu itu adanya akal pikiran.
sebelum kita ingin berbuat keburukan pasti berpikir terlebih dahulu. Itu yang menjadi pembatasan hawa nafsu. Dan yang kita ketahui bahwa malaikat itu tidak ada ya hawa nafsunya. Jadi malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak memiliki hawa nafsu dalamnya. Seperti itu. Ada yang lain? Mungkin ada yang menambahkan atau nanya? Iya, mau bertanya. Ya. Uh, bagaimana tips dari pemateri supaya manusia itu bisa memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Seperti itu, seperti yang awalnya itu memang Allah kan menciptakan kita pasti untuk beribadah. Nah, artian beribadah ini kan luas. Nah, menurut pemateri, gimana nih tips-tipsnya supaya manusia itu bisa memaksimalkan potensi, supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak? Seperti itu. Sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi tips ya. Ya Allah. Tips. Mungkin kalau ditanya tipsnya ya, yaitu berpegang teguh pada ayat tadi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Telah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, beribadah di sini yaitu mengikuti segala arahan dan kewajiban yang Allah berikan ya, peraturan yang Allah tetapkan dan Allah berikan, mengikuti ajaran yang telah ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, dan menjauhi segala keburukan atau kemaksiatan atau larangan yang telah Allah tetapkan juga. Seperti itu sih tipsnya. Bagaimana Lutfi? Iya, boleh. Syukron. Oke. Baik, sudah ini semua ya? Ya, sudah tiga pertanyaan. Ya, baik. Disimpulkan dulu aja, nanti saya atau di closing dulu, biar saya lanjutkan. Baik, jadi kesimpulan dari ini semua adalah
manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk lainnya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Karena manusia memiliki keistimewaan dengan adanya hawa nafsu, akal, dan pikiran yang dapat menentukan baik atau buruknya seseorang tersebut atau manusia tersebut. Seperti itu kesimpulannya. Baik, kalau ini makalahnya belum ini ya, belum di-share ya? Sudah di grup. Ini baru PPT nih. Oh iya, makalahnya belum. Belum, sehingga nanti saya bisa mengevaluasi kira-kira apa saja yang menjadi kekurangannya supaya disempurnakan bersama nanti ya. Coba di-share dulu sebentar. Ya, baik, sambil ini ya, sambil dikirim ya. Baik, sesuai dengan outline kita pada pembahasan pagi hari ini adalah membahas mengenai hakikat atau manusia dalam perspektif pendidikan ya. Kenapa ini penting kita bahas? Karena subjek pendidikan itu adalah manusia. Maka manusia sebagai subjek dan objek pendidikan harus dipahami karakteristiknya. Jadi kalau kita misalnya ingin menanam sebuah pohon, maka kita harus tahu karakteristik dari tanahnya, udaranya, kemudian bibitnya. Nah, demikian pula ketika manusia mau mendidik manusia, harus dipahami karakteristiknya, potensinya, dan hal-hal yang lain bisa dikembangkan. Nah, maka pengetahuan akan hakikat manusia dalam perspektif pendidikan ini menjadi sangat penting untuk kita kaji bersama. Nah, yang pertama kita melihat bagaimana hakikat manusia di dalam Al-Quran. Tadi sudah diterangkan oleh oleh pendidik, oleh pemakalah mengenai bagaimana hakikat manusia di dalam Al-Quran ya. Di sini ada badan, ruh, ya, fungsi peran manusia kepada manusia, pengabdi sebagai saksi, nah sebagai khilafah, nah, banyak ya. Jadi intinya ketika kita melihat manusia di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah makhluk yang mulia dengan sejumlah potensi yang sangat luar biasa sekali ya. Oleh sebab itu manusia diberikan sebuah amanah. Karena potensinya diberikan akal, diberikan pikiran, diberikan fisik yang sempurna, diberikan satu perangkat luar biasa alam dunia ini untuk sarana kehidupan manusia. Tentu ini menjadi sebuah karunia, tetapi menuntut tanggung jawab. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah memuliakan manusia. Ya. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan manusia. Di sana menggunakan, kalau kita lihat pada kajian semantik ya, kajian perspektif bahasa, itu menggunakan wajan fa'ala, yufa'ilu, taf'ilan. Menunjukkan suatu yang optimum. Walakod karomna, tidak karomna, tidak karoma yukrimu karoman, tapi karoma yukarimu takriman. Secara semantik, secara bahasa, apa makna dibalik sebuah kata yang menggunakan aksentuasi berupa syiddah, berupa tasydid, itu menunjukkan penekanan. Sungguh, maka terjemahnya pertama sudah menggunakan walakod, yang kedua adalah menggunakan wajan fa'ala. Walakod karomna bani Adam,
wa hamalnahum fil barri wal bahri. Jadi ada dua penekanan, ya, dua penekanan yang sangat luar biasa bahwa Allah telah muliakan dengan sejumlah potensi, ya, di mana dimuliakannya fil barri wal bahri, di daratan maupun di lautan, artinya di seantero dunia ini. Nah, itu ya kedudukan Bani Adam ini sebagai makhluk yang sempurna atau yang mulia. Kemudian Allah juga menciptakan manusia ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling perfect, paling sempurna. Dari aspek tadi kehormatan, Allah memberikan kehormatan. Dari aspek fisik, Allah memberikan kesempurnaan, ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk. Kalau misalkan kita coba bandingkan dengan makhluk yang lain, makhluk yang paling cakep itu kan simpanse. Betul nggak? Selain manusia ya, makhluk yang paling keren itu kan simpanse. Selain manusia kan gitu. Tapi coba bandingkan simpanse dengan manusia. Ada yang pernah motret bareng nggak simpanse dengan manusia gitu? Berfoto gitu. Perbandingkan. Dari hidungnya, dari matanya, dari struktur tubuhnya, dari cara berjalannya. Dari aspek fisik itu sesuatu yang sangat sempurna. Tadi dari status Allah memberikan kemuliaan. Kemudian dari aspek yang paling mendasar lagi, dari diberikannya perangkat yang paling sempurna, yaitu akal. Ya. Jadi Allah berikan kepada manusia yang disebut prefrontal cortex atau akal, di mana dari sana bisa mengolah itu baik, itu buruk, itu benar, itu salah. Makhluk yang lain tidak ada yang memiliki kemampuan untuk itu. Coba pernah nggak ketika ayam itu misalkan ada makanan kemudian berpikir ini punya saya atau bukan gitu? Kucing gitu, monyet gitu, bahkan yang lain direbut gitu. Tidak bisa menciptakan sendiri. Nah, karena punya potensi itu, manusia diberikan kemampuan untuk bisa berkreasi. Bisa berkreasi, apa bisa berbudaya, bisa memodifikasi. Jadi bisa menciptakan sesuatu. Manusia adalah makhluk yang bisa menciptakan sesuatu, bisa membuat nama, bisa membuat bahasa. Dari dulu sampai sekarang yang namanya ayam bahasanya kok 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 kok. Apapun begitu aja. Tidak kemudian misalkan sekarang karena mendengar banyak istilah baru lalu bunyi ayam jadi beda gitu. Jadi gimana gitu. Enggak kan? Bunyi ayam dari dulu sama. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang yang namanya bunyi ayam ya begitu. Yang namanya bunyinya domba ya begitu. Dikasih rumput B gitu. Dikasih pizza B. Semua begitu aja gitu. Nggak dinamis, makhluk yang lain dinamis. Tapi coba bayangkan manusia, itu dinamis dari mulai bahasa terus bertambah, berkembang, kemudian dari aspek kreasinya juga terus berkembang. Dari dulu sampai sekarang yang namanya sarang burung, yaitu daun ditumpuk-tumpuk. Zaman sekarang sudah ribuan tahun yang akan datang, begitu juga. Daun ditumpuk-tumpuk. Tapi kalau manusia dulu baru ranting daun dibuat di goa-goa gitu. Tapi semakin kesini semakin berkembang. Soalnya sekarang sudah sangat canggih, serba otomatis, serba teknologinya tinggi dan lainnya. Nah, itulah potensi-potensi yang diberikan oleh manusia. Kenapa bisa demikian? Karena manusia punya akal, punya nafsu, punya perasaan. Nah,
selain punya nafsu, punya perasaan. Nafsu itu kan yang membuat orang itu bisa berkompetisi, bisa bisa tidak puas dengan kondisi, bisa terus meningkatkan meningkatkan kenikmatan, meningkatkan kesenangan di segala macam. Nafsu itu jangan dianggap jelek ya, nafsu itu. Nafsu itu adalah baik. Hanya memang ada tingkatan, tadi sudah dikatakan. Ada lawamah, ada amaroh, ada mutmainah. Nah, kalau lawamah itu yang masuk kategori lawamah itu ada 3. Ada yang namanya apatis, itu paling rendah, apatis. Kemudian sedih, kemudian satu lagi apa ya, lupa saya. Ada 3. Jadi kalau orang apatis itu nggak peduli gitu ya, nggak peduli terhadap lingkungan, nggak peduli terhadap teman, itu masuk ke dalam kategori nafsu lawamah yang tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Lingkungan berantakan diam saja, kemudian ini lingkungan kotor diam saja. Itu berarti nafsunya nafsu lawamah. Kenapa? Karena apatis. Sedih. Nah, di bawahnya depresi sudah depresi di bawah apatis itu. Nah, kalau amaroh, nafsu amaroh di sana ada marah, kemudian rakus, sombong, ada 3 ya. Marah, rakus, sombong. Itu namanya nafsu amaroh. Sombong perlu, kadang-kadang sombong itu yang mendorong manusia untuk bisa berkompetisi. Marah itu adalah satu energi manusia untuk mempertahankan sesuatu prinsip, kadang-kadang ya, mempertahankan suatu kondisi, suatu ketertiban. Nah, ambisi itu untuk mendorong manusia untuk apa? Untuk maju lebih cepat gitu. Hanya itu perlu diimbangi dengan akal. Nah, maka di sana ada nafsu mutmainah. Apa mutmainah? 1, mutmainah itu adalah ada 4 nafsu mutmainah. Saya lupa nih ya. Buat saya searching ya. Tingkatan nafsu manusia. Saya sebenarnya dulu pernah buat kajiannya. Tingkatan emosi manusia. Nah, image. Nah, ini tingkat emosi manusia. Nah, ini. Right. Oke, yang level. Nih ya, level emosi manusia. Yes. Nah, level emosi manusia nih, bisa kelihatan nggak? Halo, bisa kelihatan? Belum, Ustadz. Oh, belum di-share ya? Iya, belum. Sorry. Kira udah di-share. Sudah kelihatan? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustadz. Nah, inilah tingkatan emosi manusia, nafsu manusia. Nah, apati, sedih, takut, ini disebut nafsu lawamah. Kenapa? Karena ini membuat manusia itu tidak peduli terhadap lingkungan. Sedih menjadi tidak bergerak, ya. Menjadi takut, dia tidak bisa berbuat apa-apa, gitu ya. Nah, ini energinya rendah sekali.
inilah di dalam konsep ini namanya nafsu lawamah. Nah, ada rakus. Rakus itu nafsu amarah. Itu lebih baik daripada takut. Cuman memang jelek gitu. Tapi ini bisa mendorong sisi positif. Apa sisi positifnya? Dia menjadi bersemangat gitu, untuk melakukan sesuatu. Hanya motifnya jelek. Gitu. Marah. Nah, ini nafsu amarah juga. Marah itu bisa untuk mempertahankan diri, bisa untuk mempertahankan prinsip, bisa untuk mempertahankan etik. Gitu. Marah. Ketika ditempatkan ini pada posisi yang benar. Sombong, nah itu juga. Sombong itu dia akan berbuat yang paling baik gitu, akan menunjukkan kepada kebaikannya. Tapi ini juga mendorong manusia untuk berbuat sesuatu. Hanya tadi outputnya jelek. Nah, tapi kalau yang masuk pada mutmainnah, yang pertama semangat. Beda antara sombong dengan semangat. Nah, kalau semangat itu adalah dia berusaha untuk berkompetisi dengan tujuan yang baik. Ya, untuk kondisi yang baik. Menerima, acceptance. Nah, jadi dia ketika ini menerima dengan kesadaran. Dia melakukan sesuatu itu muncul karena pemahaman, karena kesadaran. Karena dorongan-dorongan positif di dalam jiwa. Nah, damai berupaya untuk bagaimana menselaraskan semua hal yang terjadi di dunia ini secara harmonis. Dan yang paling tinggi adalah enlightenment. Enlightenment itu pencerahan. Segala sesuatu itu harus berorientasi kepada kebaikan. Itu enlightenment. Melakukan apapun orientasinya harus pada baik. Pada manfaat, pada maslahat. Nah, ini tingkatan emosi pada manusia. Dan ini merupakan potensi yang ada pada manusia. Yang tidak ada pada pada binatang. Nah, ini adanya di prefrontal cortex. Kalau otak yang manusia makhluk yang lain adanya otaknya ada otak reptil. Flight or flight. Kalau nggak maju kabur. Maju kabur. Kalau nggak nyerang kabur. Makanya kalau kita lihat reptil atau lihat ular yang naluri ya, beda dengan yang sudah dijinakan ya, yang naluri. Dia menyerang atau dia kabur, hanya dua pilihannya. Kalau nggak menyerang kabur. Maka kalau dia merasa bahwa lawannya itu di bawah dia akan nyerang. Atau dalam rangka membela diri dia nyerang. Kalau enggak dia kabur. Hanya dua pilihan. Tetapi manusia banyak pilihan. Kenapa? Karena diberikan sebuah potensi yang besar oleh Allah Subhanahu. Nah ini ya, jadi ini harus dipahami oleh para pendidik tentang potensi manusia, tentang keunggulan manusia dalam perspektif Al-Quran. Nah, namun para mahasiswa sekalian, di samping potensi yang luar biasa ini, tapi di sisi lain manusia pun pada memiliki sisi gelap. Apa sisi gelapnya? Ya, sisi gelapnya. Manusia itu akan menjadi lebih jahat dan lebih buruk ketimbang binatang ketika jiwanya itu tidak terdidik oleh nilai-nilai atau tidak terisi oleh nilai-nilai, oleh value-value yang baik. Contoh misalkan, kalau burung atau kalau binatang mencuri, dia hanya mengambil barangnya. Misalnya, burung mencuri padi, itu paling apa yang ia bisa makan. Atau mengambil apa yang ia makan. Coba bayangkan kalau manusia, mencuri itu semuanya diambil. Kalau ada orangnya dibunuh. Betul nggak? Itu. Orangnya dibunuh, barangnya dicuri. Kalau katakanlah kucing, dia hanya mengambil ya udah mencuri apa yang ia makan aja. Gitu.
Tapi kalau manusia bisa dengan lemari-lemarinya gitu. Ada orang bisa dibunuh orangnya kan gitu. Nah, ada sisi-sisi gelap karena potensi yang luar biasa sekali. Bahkan bisa menghancurkan orang lain dengan kemampuannya dia. Menciptakan sesuatu yang bisa menghancurkan orang lain. Maka di dalam Al-Quran tadi, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Summa rodadnahu asfala safilin. Kemudian aku balikkan dia. Tempatkan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Dari tempat yang setinggi-tingginya, tapi kemudian dibalikkan ke tempat serendah-rendahnya. Kalau manusia itu di akhirat ada pertanggungjawaban. Kalau binatang nggak ada pertanggungjawaban. Walaqad darabna dalam surat Al-A'raf ayat berapa nih? Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jins wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum adhanun la yasmahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am bal hum adol ulaika humul ghafilun. Laqad darokna, sungguh aku telah siapkan. Walaqad darokna li jahannama, untuk neraka jahanam. Katsirum minal jin wal insi, mayoritas manusia dan jin. Yang bagaimana? Lahum qulubun, dia memiliki hati. Tetapi hati itu akal ya. Qulub itu akal. Hati bukan dalam fisik. Dia punya akal. Tapi la yafqahuna biha, tetapi dia tidak memahami. Dia tidak berpikir. Dia tidak menganalisa dengan potensinya itu. Walahum adhanun, punya telinga. Tapi la yasma'una biha, tidak mendengar, tidak menyimak. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia tidak memiliki mata, tapi dia tidak melihat. Tidak memikirkan. Ulaikal kala'an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih jelek dari binatang. Ulaikumul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang sesat. Nah, jadi begitu. Dari potensi yang luar biasa itu, maka kemudian dia juga ada sisi-sisi buruk yang membuat dia lebih buruk daripada binatang. Nah, atas dasar potensinya itu, kemudian manusia diberikan amanah. Ya kan? Walaqad inna a'radnal amanata alas sama'i wal jibali. Fa'abaina wa asfaqna wa hamal insa innahu dzuluman jahula. Aku telah berikan amanah ini kepada langit, kepada gunung, pada laut. Mereka menolak, mereka tidak bisa memanggul amanat. Wahamal hal insa. Kemudian amanat itu bisa digenggam dijalankan oleh manusia. Innahu dzuluman jahula. Tetapi banyak amanat itu, dengan amanat itu manusia kemudian menjadi zalim dan menjadi bodoh. Nah, gitu ya. Jadi, ya. Apa tuh? Oh, irsyad. Oke. Ya. Ya. Nah, itu. Jadi ternyata potensi itu ketika tidak dimanfaatkan, maka akan berbalik manusia itu menjadi makhluk yang buruk. Inna syarrad dawabi indallahi alladzina amanu. Sesungguhnya binatang yang paling buruk di dunia ini adalah manusia yang tidak beriman. Manusia yang tidak memanfaatkan potensi dirinya untuk beriman kepada Allah. Disebutnya dalam Al-Quran syarrad dawab. Sejelek-jeleknya binatang. Coba lihat dalam Quran. Inna syarrad dawabi. Surat apa nih? Inna syarrad
Jawab. Surat Al-Anfal ayat 22. Coba Al-Anfal ayat 22. Kita lihat ya. Para masih bisa lihat ayatnya? Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzi la ya'qilun. Sesungguhnya seburuk-buruknya binatang, dawab itu binatang. Di sisi Allah ialah manusia yang tidak. Sumun itu yang berarti yang buta gitu. Bukmun ada yang tuli, tidak mendengar dan tidak, bukan berarti fisiknya, bukan ini. Tetapi berkait dengan potensi dan petunjuk ilahi. Jadi dikategorikan kemudian dari makhluk yang paling sempurna, ahsani takwim, karomna bani Adam, menjadi makhluk yang paling buruk, bahkan binatang yang paling buruk. Nah, binatang yang paling buruk jadinya. Nah, inilah para mahasiswa, SWOT-nya. Ada strength-nya, ada weakness-nya, ada opportunity-nya, ada threat. Ada kelemahan, ada kekurangan, ada peluang, ada tantangan. Nah, maka disinilah para mahasiswa pentingnya pendidikan. Karena pendidikan akan memberikan nilai input pada prefrontal kortek manusia. Sehingga perilakunya itu adalah baik. Sesuai dengan kesempurnaan dari manusia itu. Nah, maka ada potensi tadi. Supaya apa? Maka tugas manusia itu adalah yang paling utama adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga dia mengerti, memahami esensi dari hidupnya itu untuk apa. Untuk apa sih manusia itu esensi hidupnya itu? Untuk beribadah. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk ini, untuk ibadah. Ibadah itu apa? Menjalankan amanah Allah di muka bumi ini. Apa menjadi amanah Allah? Adalah memakmurkan bumi ini. Jadi ibadah tidak dimaknai sempit, ada di masjid, duduk dari pagi sampai malam, sampai siang, dan lagi bu. Tetapi memakmurkan masjid. Masjid itu apa? Tempat sujud bumi ini. Wajah ilatil arda masjid dan watahurun. Aku jadikan dunia ini sebagai masjid. Sebagai tempat mengabdi manusia kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Disinilah perlunya pendidikan. Ya. Perlunya pendidikan untuk membangkitkan potensi positifnya dan mengeliminir potensi negatifnya. Sehingga fungsi akal lebih dominan daripada fungsi nafsu yang jeleknya. Ada sedih, ada marah. Apakah itu berguna? Berguna ketika dalam frame nilai-nilai kebaikan. Tadi kan tingkatan emosi manusia itu kan dari mulai apatis sampai kepada enlightenment. Apatis, tadi apa namanya, sedih, takut. Sedih perlu nggak manusia itu? Perlu sedih itu untuk menumbuhkan empati. Sedih. Kenapa? Kok sekarang
ekonomi lesu ya, sedih. Tapi tidak berhenti sampai sedih. Apa yang bisa saya lakukan? Nah, muncullah nanti enlightenment, pencerahan. Dari emosi, level emosi kedua terendah yaitu sedih, bisa loncat sampai kepada emosi atau level emosi ke-10, enlightenment. Ketika apa? Ketika sedih itu dibingkai dengan value, dengan nilai yang baik. Sedih ketika apa? Ketika berbuat salah. Sedih. Kenapa saya sudah berbuat salah? Nah, untuk apa? Sebagai jambatan untuk acceptance. Untuk kita bisa menerima. Itu ada level keberapa acceptance? Acceptance itu level ke-8. Acceptance. Sampai ke level 8. Acceptance. Menerima. Nah, acceptance. Love, joy, peace, enlightenment. Nah, ini kalau ini ya. Kalau ini kajian-kajian psikologinya. Banyak perspektifnya. Good, apathy, grief, fear, desire, anger, pride, courage, maturity, willingness, acceptance, reason, love, joy, peace, enlightenment. Nah, ini adalah level jiwa manusia. Ya. Oke. Jadi itu. Nah, disinilah diperlukannya pendidikan untuk mengisi prefrontal cortex yang ada pada manusia. Sehingga manusia itu kan punya otak itu kan ada 3. Satu ada otak reptil di belakangnya. Otak reptil itu adalah fight or flight, untuk bertahan atau maju. Jadi kalau ada bahaya-bahaya sinyal itu di sini. Oh, bahaya nih. Jelek nih. Awas jelek. Nah, itu otak reptil. Nah, namun jangan saya berhenti di sana. Kalau berhenti di sana itu yang suka tawuran itu otaknya berdiri di sana. Di flight or fright. Wah, karena dia mengganggu saya sikat aja. Udah. Itu namanya fight or flight. Itu adanya di otak reptil. Itu otaknya ular. Jadi dia derajatnya seperti ular. Kalau ada orang yang tawuran, itu derajatnya kayak ular gitu. Nah, masih menggunakan otak reptil. Tapi kalau naik sedikit, itu namanya limbik. Kalau limbik itu di sana ada sedih, ada gembira. Itu sudah ke emosi. Sedih, gembira, puas, empati. Kalau sudah naik ke atas, waduh, kalau saya pukul orang itu, dia pasti akan sakit. Lalu gimana kalau sakit? Saya juga tidak enak kalau sakit. Ya kan? Tapi orang yang hanya sampai kepada otak, ini nggak peduli. Siksa aja orang, tak peduli, nggak apa-apa. Tinggal dipuas-puasin, kan gitu. Berarti dia otaknya hanya sampai di sini. Tidak sampai kepada otak merasakan sedih, gembira, puas, kemudian empati. Tidak sampai, otaknya nggak sampai. Maka dia sudah memukul-mukul orang, udah pada kabur. Nah, kita bisa lihat kan, sering lihat kan orang yang seperti itu. Kemarin di Makassar, Sulawesi Selatan. Wah, gara-gara hal yang sepele. Antar kampung saling lempar, saling pukul pakai alat dan lainnya. Ada yang meninggal dan lainnya. Otaknya hanya sampai ke sana. Nah, cukupkah sampai di sini? Tidak, nantinya jadi baperan. Tapi harus masuk kepada level yang lebih tinggi. Itulah disebut dengan prefrontal cortex. Di mana di sini akan mempertimbangkan, menganalisis dengan berbagai pendekatan ilmu, agama, etik. Kalau saya berbuat demikian, apa ya akibatnya ya? Kalau saya berbuat demikian, apa nanti dampaknya? Kalau berbuat begini, apa manfaatnya? Kalau saya berbuat demikian, apa madaratnya? Dari perspektif value yang ia dapatkan. Kalau misalkan dalam perspektif dia hanya value-nya
value bisnis, value-nya value popularitas, maka dia tidak akan masuk di dalamnya value dalam norma. Misalkan perempuan nih cantik, supaya saya terkenal, udah saya pamerin aja, baik yang di depan, di tengah, di bawah, saya pamerin aja supaya pokoknya saya jadi terkenal kan. Nah, decision-nya memutuskan untuk memakai pakaian itu didasarkan kepada tadi, kepada supaya sayang yang menonjolnya kelihatan orang, yang putih mulisnya kelihatan orang sehingga mendapatkan pujian dan yang lainnya. Decision-nya apa? Pakai pakaian yang minim-minim dan yang ketat-ketat. Kan gitu. Tetapi ketika value yang ada dalam jiwa manusia itu, itu ora. Itu bisa membahayakan, bisa mengundang orang itu untuk berbuat jahat pada dirinya. Apa kalau orang sudah terangsang misalnya atau melihat kemolekan dirinya, maka tidak menutup kemungkinan akan terbuka, akan berpeluang orang itu untuk menculiknya atau berbuat apa saja terhadap dirinya. Nah, dari sana kemudian decision, jangan berpakaian begitu, harus menaruh pakaian tertutup. Kenapa? Karena Allah memerintahkan demikian. Itu tidak pantas, itu bisa mengundang bahaya. Nah, value-value itu akan memberikan pertimbangan kepada seseorang di dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam ketika kita berbuat. Value-value itu. Nah, disinilah para mahasiswa sekalian pentingnya pendidikan. Karena behavior itu akan ditentukan oleh attitude. Attitude ditentukan oleh value. Value ditentukan oleh belief. Belief itulah diisi oleh pengalaman, pengetahuan, pendidikan, lingkungan, dan yang lain-lain. Disinilah letaknya kita mengisi prefrontal manusia supaya potensi manusia itu berkembang secara optimal pada jalur yang baik. Nah, inilah konsep filsafat tentang manusia. Kenapa manusia itu perlu dididik? Karena tadi manusia itu punya otak reptil, punya otak limbik, punya otak prefrontal cortex yang menjadi modal untuk berbuat, menjadi pendorong manusia untuk berbuat, untuk memutuskan sesuatu. Nah, untuk berbuat sesuatu. Oke? Nah, sana ya. Nah, oke, bisa ditangkap nih kelompok berapa nih? Nah, jadi sasarannya ke arah sana nanti. Jadi bagaimana filsafat pendidikan ini mengkaji keunggulan-keunggulan manusia, tapi juga jangan dilupa manusia itu punya potensi-potensi yang jelek juga, yang jahat juga jika tidak diisi dengan nilai-nilai yang baik. Ya kan? Kalau manusia jahat itu bisa membunuh jutaan manusia. Tapi hewan jahat paling juga hanya makhluk yang ada di depan dirinya. Ya kan? Di depan dirinya seperti itu. Coba nanti disempurnakan lagi itu tulisannya tadi supaya para mahasiswa sekalian adalah memiliki karya yang lebih baik. Saudara sekalian, saya berharap ini karya ini bisa terwujud dengan sebaik-baiknya dan ini bisa menjadi bekal nanti bagi siapa? Bagi siapa saja yang akan masuk ke dalam dunia pendidikan. Untuk memahami yang namanya karakter manusia. Kenapa sih perlu manusia itu pendidikan? Perlu pendidikan. Karena tadi sejumlah potensi yang diberikan oleh Allah, sejumlah amanah yang diberi oleh Allah, tetapi ada di sana potensi negatif yang akan muncul jika alat utama dari manusia ini diisi bukan oleh hal-hal yang positif, terkontaminasi oleh hal-hal yang buruk, maka dia perilakunya yang muncul adalah perilaku buruk, bukan perilaku yang dimunculkan oleh niat-niat baik, oleh nilai-nilai yang baik.
Oke, waktunya sudah habis ya. Ada 3 menit lagi, tapi silakan barangkali Pak mahasiswa ada yang mau bertanya boleh, ada yang para mahasiswa kalau mau beli buku ini bagus nih, Filsafat Pendidikan Islam. Ini karangan, ini guru saya nih, bukan promosi nih. Ini Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Ini guru saya. Pada saat saya semester 1, beliau mengajar saya filsafat ilmu. Filsafat umum. Nah, ini beliau yang ngajar. Dulu tahun 90 saya diajar oleh beliau. 90 sudah lahir belum? Sebenarnya belum ya? Belum, Ustadz. Saya sudah diajar oleh beliau nih, Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Dan sekarang masih ada. Beliau masih jadi guru besar di UIN. Ya, bahasanya cukup menarik, dikaitkan dengan ayat-ayat Quran, filsafat pendidikan dan lain. Ya, dulu saya termasuk diberi nilai yang kurang baik oleh beliau. Tapi jadi motivasi lah dulu saya. Jadi motivasi, saya nggak tahu itu dulu nilainya kok nggak bagus di waktu semester 1 nih baru masuk beliau mengajari saya masih teringat ruangannya. Ruangan di mana beliau mengajar saya itu saya masih teringat ini. Pak Profesor Dr. Ahmad Tafsir ini. Oke, ada yang lain yang bertanya silakan. Kalau ini guru saya di Pasca, ini filsafat pendidikan juga. Ini guru saya di S3 di Pasca. Beliau pimpinan pondok pesantren, ya, ngajar saya tentang legal maksim, tentang kaidah hukum Islam. Ini guru saya juga sama, filsafat pendidikan. Jadi para mahasiswa, sekalipun saya juga ngajar buku filsafat pendidikan, kita juga harus punya bukunya, gitu. Dan nanti saya berharap kita yang buat bukunya. Ini karangan dua-duanya guru saya ini. Dua-duanya. Oke. Ini orang Ciamis. Tidak ada? Kalau tidak ada ya sudah, kita cukupkan aja. Baik. Cukup, Ustaz. Cukup ya. Mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillah. Merdeka. Jangan lupa di ini ya, disempurnakan ya. Ya, Ustaz.